Ya, baik, kita mulai ya. Ada yang keluar masuk. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita mulai perkuliahan kita pagi ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala niyatus sholihah Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, baik. Teman-teman, pada pertemuan pagi ini adalah pertemuan pertama kelas metodologi penelitian. Jadi selama 1 semester ke depan kita akan menjalani perkuliahan secara online, secara daring. Untuk mata kuliah ini, ya, mata kuliah Metopen ini merupakan salah satu mata kuliah yang sangat penting ya, sangat penting bagi teman-teman, khususnya untuk menyiapkan teman-teman dalam menulis karya ilmiah. Ya, karya ilmiah di sini tentu saja secara spesifik berkaitan dengan skripsi ya. Jadi kalau sebentar saya coba share. Ya, jadi di mata kuliah ini, sebagaimana yang sudah saya sudah saya share di grup, di Google Classroom maksud saya. Jadi kita akan membahas jadi beberapa hal ya. Capaian pembelajaran kita ya. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yang pertama adalah mahasiswa memiliki pemahaman tentang peranan penelitian dalam kegiatan ekonomi dan bisnis syariah ya. Kemudian yang kedua memiliki pemahaman tentang berbagai kegiatan yang dilakukan dalam proses penelitian. Jadi mata kuliah ini mengajarkan kepada kita bagaimana sih kita itu dalam melakukan riset ya. Kemudian ketika kita mau melakukan penelitian itu kira-kira kegiatan-kegiatannya apa saja. Jadi untuk sesuatu itu nggak bisa disebut sebagai penelitian ya. Nah, sesuatu bisa disebut sebagai penelitian itu kalau memenuhi kriteria-kriteria ya. Nah, di mata kuliah ini kita akan mendiskusikan itu ya. Ini masih banyak yang baru masuk ini. Kemudian target kita adalah
mahasiswa mampu merancang rencana penelitian ilmiah. Jadi Anda mampu merancang penelitian ilmiah. Ini jelas target yang paling penting. Anda mengetahui bagaimana merancang penelitian, ya, bagaimana membuat rumusan masalah yang bagus, yang benar, bagaimana kemudian membuat rumusan masalah, bagaimana menentukan riset gap, bagaimana menentukan novelty atau kebaruan dari sebuah penelitian. Kemudian mahasiswa juga mampu menggunakan komputasi statistik. Ya, Anda bisa menggunakan statistik. Misalnya, kalau penelitian tentang misalnya bagaimana, misalnya Anda meneliti pengaruh COVID-19, ya, pengaruh COVID-19 terhadap volatilitas harga saham, misalnya, volatilitas saham, misalnya. Nah, dengan pertanyaan atau dengan topik yang seperti itu, Anda tahu, ya, kira-kira alat statistiknya pakai apa nanti, ya. Karena ini penting alat-alat statistik dalam penelitian ekonomi atau dalam penelitian keuangan terutama. Keberadaan alat analisis yang komputasi statistik itu sangat penting, ya. Karena biasanya di dalam penelitian adalah kita menguji teori, ya. Biasanya kita menguji teori. Jadi teori yang sudah ada itu kita uji, ya. Terutama teman-teman S1 itu, ya. Jadi kita terbukti nggak sih? Nah, itu kita dengan menggunakan alat statistik untuk menjawab itu. Jadi nggak bisa tanpa pembuktian statistik Anda terus menyimpulkan, ya. Nah, ini bedanya dengan riset keuangan. Kemudian yang kelima, tentu target kita adalah mampu menulis laporan penelitian secara baik dan teratur. Ya, Anda atau ya panjenengan semua bisa menulis, ya, bisa menulis apa ini namanya, bisa menulis hasil penelitian yang Anda lakukan. Ya, ini target yang paling realistis, ya. Oke, itu gambaran saya tentang mata kuliah ini. Nanti di mata kuliah ini ada beberapa apa namanya? Ada beberapa pokok, ya, pokok bahasan yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah ruang lingkup metodologi penelitian keuangan syariah, ya, dan manajemen referensi. Ini penting, ya. Jadi Anda mengetahui ruang lingkup metodologi metopen keuangan itu seperti apa. Kemudian Anda juga memahami manajemen referensi. Jadi manajemen referensi ini, saya ingatkan teman-teman, saya mau di prodi manajemen keuangan syariah, ya, di prodi manajemen keuangan syariah, skripsi atau proposal nanti yang Anda tulis wajib menggunakan manajemen referen. Apakah itu menggunakan Zotero maupun menggunakan Mendeley, ya. Oke, ya, teman-teman, ya. Jadi Anda wajib menggunakan Zotero maupun Mendeley ataupun Mendeley, ya. Nah, itu wajib, ya, wajib. Sehingga kualitas penelitian atau kualitas skripsi yang Anda hasilkan itu bagus. Kemudian pertemuan kedua kita akan mendiskusikan tentang rekapitulasi judul-judul penelitian terdahulu. Jadi nanti kita akan mendiskusikan bagaimana sih kita bisa mendapatkan judul riset yang bagus dan up to date. Nanti kita akan diskusikan. Kemudian kita akan mendiskusikan tentang masalah penelitian dan latar belakang masalah, ya. Jadi masalah penelitian, latar belakang masalah itu bagaimana, nanti kita akan diskusikan. Kemudian setelah itu kita akan membahas tentang rumusan, tujuan, manfaat penelitian, serta telaah pustaka. Bagaimana kita membuat telaah pustaka yang bagus, ya.
Ya, ini penting ya. Nanti kita diskusikan selama 1 semester. Kemudian berikutnya landasan teori, kerangka teoritis, dan penyusunan hipotesis. Ini kita harus memahami bagaimana kita menyusun hipotesis, ya, bagaimana kita menyusun landasan teori, kerangka teori, hubungan antara landasan teori dengan hipotesis, dengan latar belakang itu di mana hubungannya, ya. Karena saya pribadi sering melihat teman-teman di FEB ini, bukan hanya di MKS ya, di FEB ini nulis skripsi itu antara latar belakang dengan rumusan masalah, dengan hipotesis, dengan teori itu nggak ada hubungannya, ya. Jadi belas nggak ada hubungannya, ya. Nah, ini harus kita akan diskusikan itu. Metode pembelajaran, metode penelitian, nanti ada data, variabel, analisis, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada 14 kali pertemuan yang akan kita lakukan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah praktek. Ya, mata kuliah ini adalah mata kuliah praktek, bukan mata kuliah teori. Jadi ini betul-betul student learning center. Student learning center. Anda akan banyak mendapatkan tugas. Artinya misalnya minggu besok kita mendiskusikan tentang manajemen referen dengan cara Zotero. Nah, saya akan minta kepada Anda bagaimana Anda menulis dengan menggunakan manajemen referen, ya. Nah, nanti kita akan praktek. Ini penting, ya. Kemudian terkait dengan mencari judul, saya akan minta Anda untuk mencari judul. Judul Anda apa kira-kira nanti? Cari di sumber-sumber yang valid, sumber-sumber database penelitian terdahulu yang valid. Nah, kemudian saya minta untuk membuat itu. Ya. Kemudian latar belakang, misalnya saya menjelaskan latar belakang, saya akan minta Anda untuk membuat latar belakang. Coba dipraktekkan bagaimana menulis latar belakang yang bagus, ya. Begitu dan seterusnya. Seterusnya sampai nanti selesai perkuliahan ini. Target perkuliahan ini adalah setelah Anda selesai kuliah, mata kuliah ini sudah selesai di di proposal. Jadi proposal Anda nanti sudah siap, ya, setelah mata kuliah ini. Oke, itu penjelasan singkat saya terkait dengan mata kuliah ini. Kemudian untuk metode pembelajaran, ya, metode pembelajaran, saya kira it's depend on condition, ya. Nanti bisa jadi saya hanya share materi, kemudian ada tugas. Bisa jadi, ya, bisa jadi nanti saya share video, ya, PPT berisi penjelasan saya tentang satu topik tertentu. Bisa jadi saya minta Anda untuk mereview artikel, itu pasti ada, bagaimana mereview artikel. Atau bisa jadi saya minta Anda untuk presentasi, ya. Itu sangat mungkin, ya, sangat mungkin. Saya minta Anda untuk presentasi, ya. Nanti kita lihat, ya. Meskipun tren kemungkinannya untuk presentasi agak kecil, ya, karena saya lebih fokus kepada bagaimana Anda menghasilkan proposal skripsi, ya. Jadi lebih banyak nanti penugasan, ya. Jadi, ya, mohon maaf, Anda meskipun di kampung, ya, tetap kuliah ini akan menghasilkan sesuatu yang sama dengan meskipun kuliahnya secara daring maupun secara luring sama, secara online maupun offline sama outputnya, ya. Hanya media kita yang agak berbeda, tapi alhamdulillah banyak media. Kalau nanti kita butuh diskusi, kita bisa menggunakan Team, ya. Ya, saya tidak menggunakan Zoom karena Zoom berbayar, ya. Saya pakai Microsoft Team ini yang gratis lah. Baik, saya kira sampai di situ. Ada pertanyaan? Silakan.
Monggo, yang mau Lalu bertanya. untuk sistem UTS atau UAS seperti apa, Bapak? Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Siapa yang bertanya ini tadi? Saya, Pak. Siapa? Nggak kelihatan loh. Pipit nama saya, Pak. Videonya kok nggak ada ya Mbak? Gitu. Iya, nggak dihidupin, Pak. Hidupkan, ayo, hidupkan. Loh kok Ramadan yang muncul? Sebentar, Pak. Saya, Dikirain Pak. semuanya yang disuruh nyalain, Pak. Ayo, videonya dinyalain semua, ayo. Videonya dinyalain semua. Nah, gitu dong. Sudah suruh gimana? Alhamdulillah sudah, Pak. Iya, iya. Syafiq Maksum. Oke ya, jadi terkait dengan apa ini namanya tadi itu UTS ya. Ya, nanti kita akan ada UTS karena kita kuliahnya adalah online ya. Jadi UTS-nya nanti tetap akan ada. Ya, mungkin kemungkinan besar multiple choice. Kemungkinan besar. Meskipun sebenarnya target utama perkuliahan ini tetap adalah proposal skripsi. Itu target ya, target kuliah. Mata kuliah ini. Target paling penting adalah mahasiswa, teman-teman dapat menghasilkan proposal skripsi yang bagus ya. Jadi misalnya latar belakang yang bagus seperti apa, literatur review yang bagus seperti apa, itu target kita ya, target kita. Kemudian untuk penilaian ya saya kira penilaian nanti akan saya share ya komposisinya. Tapi bukan bayangan saya, yang pasti memang 40% itu nanti di proposal. 40% di proposal skripsi. Dan tidak ada UAS, ya. UAS-nya adalah menyerahkan proposal. UAS-nya adalah menyerahkan proposal. Ya, UAS-nya adalah menyerahkan proposal. Nah, itu yang paling penting. UTS tetap ada, kuis-kuis akan tetap ada ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk buku referensi utama, ini agak problem sebenarnya. Buku referensi utama ini agak problem, saya akui agak problem. Agak problemnya itu, ya sebenarnya saya menginginkan ada beberapa buku referensi. Tapi kendalanya, beberapa buku itu kan nggak ada yang versi online. Nah, sehingga ya mau tidak mau kita harus menggunakan yang versi online. Nah, kebetulan yang versi online itu adalah bukunya Uma Sekarang. Tapi bukunya Uma Sekarang itu sudah bagus. Bukunya Uma Sekarang itu buku referensi yang internationally standard. Yang memang sudah standar internasional. Jadi buku ini banyak dipakai rujukan di berbagai perguruan tinggi di dunia ya. Sehingga saya mengharapkan Anda baca itu ya sesuai dengan RPS. Nah, nanti kemudian pokoknya dibaca buku itu dari mulai bab 1 sampai selesai ya, ada sekitar 400 sekian halaman ya. Dalam bahasa Inggris kan? Bisa kan? Bisa lah ya. Bisa. Masih MKS yuk orang iso bahasa Inggris yuk ngawur itu. Ya, bisa ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ada yang lain? Mas? Ada yang lain, Mas? Mas Fathur Khair. Mana ini Mas Fathur Khair ini? Iya, Pak. Nggak ada pertanyaan sih, Pak. Saya. Ya. Oke. Ami, ada pertanyaan Ami? Iya, ada juga, Pak.
Nggak ada. Oke. Kamu di mana, Mi? Udah di Jogja atau? Oh, udah di Jogja. Di Jogja. Oh, udah di Iya. Jogja. Fathur Hayat di Jogja atau di Lombok? Masih di Lombok, Pak. Oh, sinyal bagus ya, sinyal bagus. Sinyal bagus, Pak, pakai WiFi. Oh, Kalau mati lampu ya. waduh. Bagus di Lombok, nggak desa. Ya, Pak. Enggak desa kok. Kita ya. Ramadan di Madura masih? Saya di Jogja, Pak. Oh, udah di Jogja. Sudah di Jogja, Pak. Ya. Ya, baik ya. Saya kira itu materi untuk buku sudah saya share ya. Sudah saya share. Silahkan Anda baca bab 1 tentang riset. Apa itu riset ya? Nah, ini penting ya biar kita memahami sebenarnya penelitian itu apa? Research, and search. Search itu mencari, itu kembali. Artinya kembali mencari ya, mencari kembali. Nah, mencari kembali apa? Sesuatu bisa dikatakan sebagai riset ilmiah itu apa? Klasifikasi dan kriterianya. Ini penting ya, Anda pahami. Saya minta Anda baca bab 1 itu ya. Baca bab 1, kemudian nanti kita diskusikan minggu depan. Ya, kita diskusikan minggu depan. Next week kita diskusikan. Pak, berarti kalau diskusi kita pakai tim lagi. Saya belum cek ya, seberapa boros pakai Microsoft Teams. Iya, tapi tentu nggak terus sih. Kita nggak akan terus pakai Microsoft Teams ya, bisa bangkrut nanti kamu kan. Minta pulsa terus sama orang tua kan nanti dosennya yang dimarahi, ini dosennya kuliahnya pakai video terus ini, wah habisin duit aja. Nanti kita kombinasi lah. Kota kampus belum nyampe, Pak. Wah iya, kota kampus belum nyampe. Kita coba kombinasikan ya. Kita coba kombinasikan nanti perkuliahan kita yang sekiranya itu outputnya tetap tercapai, tetapi juga hemat secara biaya dan efisien ya, efisien. Tapi untuk yang minggu besok kita tetap pakai Microsoft Teams. Alasannya apa? Karena itu saya anggap itu pertemuan awal. Kita akan mendiskusikan tentang penelitian. Penelitian itu apa sih? Nah, kita harus memahami dulu konsep dasarnya kita harus paham dulu, atau foundation of research kita harus paham dulu ya. We must understand the basic foundation of research. Ya, the criteria of research atau scientific research itu seperti apa? Bedanya riset dengan dukun di mana itu kan ada bedanya ya. Sesuatu penelitian dikatakan ilmiah dan tidak ilmiah itu ada bedanya. Ada bedanya. Nah, ini harus kita jelaskan secara langsung minggu depan. Di minggu depan kita masih menggunakan Microsoft Teams ya. Untuk materi saya tetap minta dengan baca ya. Baca. Saya nggak ingin memberikan tugas dulu ya. Baca, yang penting dibaca, kita diskusikan. Jangan pokoknya dibaca. Awas nih nggak baca. Nanti minggu depan kalau ternyata saya menemukan ada yang nggak baca, tak suruh membuat resume tiap minggu kan kapok malah kan. Gitu. Jadi baca ya, pokoknya baca. Kita diskusi, ngalir aja enak. Jadi kita ngalir diskusi lebih enak ya. Anda boleh tanya apa saja, kita diskusi secara kekeluargaan lah ya. Jadi kita diskusikan ya. Begitu. Kemudian untuk RPS sudah saya share juga di Google Classroom. Untuk ketua kelas, saya pengen ada ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya? Kayaknya Ami ini ketua kelasnya. Jangan, Pak. Nah, saya setuju, Pak. Itu Setuju sekali, Pak. Oh, Pak Fatur aja dukung kok. Nah. Setuju kok, Pak. Setuju katanya Mi. Setuju banget, Pak. Dua suara, Pak. Sudah suara.
Nggak perlu tak pakai voting toh. Oke, baik. Ya, setuju ya, Ame ya, ketua kelasnya ya. Setuju, Pak. Setuju. Oke, saya pengen ngaca Mbak Liza Diana Manzil. Setuju nggak? Setuju, Pak. Oh, setuju. Kalau nggak setuju ya kamu nanti berhadapan dengan Mbak Ami kan. Oke, baik ya. Itu saya kira nanti ketua kelas dalam konsep kuliah online ini akan sangat krusial fungsinya. Ya, nanti tugas-tugas akan akan banyak membantu ya. Jadi kalau saya tidak tahu kayaknya sih nggak ada ya di MKS. Ini efek saya jadi kaprodi di IES ya ini sebenarnya ya. Jadi efek jadi kaprodi di IES itu misalnya saya